Sahabat, di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Yang pertama tentang penciptaan nilai P-Coin oleh Cheng Diovan langsung. Kemudian topik yang kedua adalah pendapat dari seorang pemilik koin, investor juga CEO ya, co-founder ya, founder dari token Bloom. Juga dia menyatakan kalau open mainnet itu bakal terjadi dan P pasti akan berhasil, P to the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan sore hari ini diberikan kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dilancarkan rezekinya dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Di kesempatan video kali ini kita membahas dua topik yang menarik. Yang pertama tentang penciptaan nilai koin P menurut Cheng Diovan, dan kemudian di sini ada seorang pemilik koin juga ya, dia punya project mata waktu itu juga yang memprediksikan kalau open mainnet network ya memang benar-benar akan terjadi, dan dia yakin 100% P to the moon atau P akan meroket ke bulan, yang artinya P akan menjadi mata uang yang bernilai. Dan tentunya prediksi ini atau feeling ya, kalau kita katakan sebagai feeling ya, feeling saya juga meyakini ya, punya feeling. Kita itu selalu memiliki keyakinan atau feeling ya, firasat kalau memang open mainnet ini terjadi berdasarkan data-data dan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Karena nilai yang diciptakan oleh komunitas ya berdasarkan ekosistem di jaringan P yang membentuk aplikasi-aplikasi ya seperti game, platform logistik ya, kemudian ada ekosistem e-commerce, jual beli nyata ya, utilitas nyata yang terjadi ya, barter barang dan jasa yang menggunakan P-Coin, itulah yang nanti nilainya yang digunakan sebagai tonggak sejarah ya. Ini adalah tonggak sejarah penciptaan nilai dari P-Coin. Using Pi's apps platform. Let's look at why we need an apps platform. Our first goal in phase 2 is building value. As discussed in our strategy overview video, to build value, the network needs to build intrinsic utility for Pi. By enabling people to spend Pi to exchange for real value and products at scale, be it entertainment, access, influence, knowledge, or buying and selling real goods and services. To create a full-fledged ecosystem that mirrors the breadth and scale of traditional economies, it's impossible to have all applications built by the core team alone. So our strategy is to decentralize the development of the Pi's ecosystem through the apps platform. For example, if Pi's marketplace are necessary to facilitate and scale healthy Pi transactions, members of the community or external parties can create Pi apps of different marketplaces that vary by region, language, or different types of services and goods. While the core team can't be experts in all varieties of apps, our global community and external parties can be. Pi core team will focus on providing the platform to facilitate others who are more specialized in specific domains to build those apps, such as e-commerce, logistics, supply chains, gaming, real estate, and financial services. In addition to the platform, Pi core team will only develop a few key Pi apps that are closely tied to Pi's vision and community building. Based on our initial research, third-party developers of decentralized applications are very excited to tap into and contribute to Pi's ecosystem through the platform, because Pi's philosophy of user accessibility and large active global community are a rare resource in the crypto space. So what will the apps platform look like? The apps platform will allow third-party developers to build applications that facilitate structured transactions using Pi. Oke sahabat, jadi bisa kita simpulkan menurut Cheng Diovan ya, itu tadi pernyataan dari Cheng Diovan, penciptaan nilai sebuah koin P ya, ini sama dengan teori dari Adam Smith yang kemarin kita bahas juga, yang saya buatkan videonya tentang asal usul terciptanya uang ya. Menurut Adam Smith, nilai sebuah uang itu tercipta karena dari nilai intrinsiknya ya.
dari supply total barang ya, barang dan jasa, dari tenaga kerjanya ya, kemudian dari pengolahan tanah itu sendiri, itu adalah bisa menciptakan dari sebuah nilai uang tersebut ya. Jadi uang itu memiliki nilai. Nah, sama aja gini ya. Uang itu kan uang kertas ya, nilainya ditentukan dari pemerintah ditulis ya. Ini 100.000 rupiah. Nah, ini bisa digunakan untuk membayar barang dan jasa. Seperti itu ya, alat tukar. Nah, kalau Pi ini itu berada di digital ya. Penciptaan nilainya ya hampir mirip dengan teori Adam Smith ya. Dari ekosistem di jaringan Pi itu sendiri ya, bermacam-macam, dari barter barang dan jasa ya, di aplikasi-aplikasi, platform-platform ekosistem yang memperkuat di ekosistem Pi Network sendiri ya. Ada gaming, ada seperti Pitogo Travel, ada yang untuk pengiriman logistik ya, berbagai macam platform nantinya yang itu yang akan menciptakan nilai sebuah koin Pi. Kalau memang nilai global consensus value yang diinginkan oleh para pionir, para komunitas ya, telah terjadi selama 2 tahun lebih ini dengan nilai GCP 314.159 US dollar ya, kemudian saja bisa terjadi sahabat ya, didukung dengan beberapa faktor-faktor lain seperti pendanaan proyek ya, kemudian dukungan platform-platform besar-besar lainnya nantinya seperti Amazon ya, Tesla, kemudian ada Tencent Group, dan mereka sebenarnya sudah menyusup ya, sudah membuat platform aplikasi berada di ekosistem jaringan Pi, tapi dengan nama lain juga gitu ya, seperti kayak Amazon itu masuk ke dalam aplikasi Latin Chain seperti itu ya. Jadi intinya penciptaan nilai Pi ini utilitas nyata ya, pertukaran barang dan jasa, kemudian ada gaming, ada logistik ya, ada mungkin ya yang di offline maupun online ya, seperti itu ya. Ini pentingnya kita mengetahui kenapa Pi ini diinginkan dengan nilai yang tinggi ya. Ini adalah tonggak sejarah ya, yang mungkin kalau secara logika akal sehat manusia mungkin ya, wah masa nggak mungkin, tapi semua bisa saja terjadi. Bitcoin saja bisa 1,5 miliar kan satu koinnya, apalagi Pi yang memiliki keunggulan dibanding Bitcoin, masih banyak keunggulannya ya. Gitu ya teman-teman ya. Back in the car, not for a long time. I need to wash my car, and I thought I'll take this opportunity to talk about my coin, but especially about Pi Network. Pi Network is going to launch and go to the moon. I'm 100% sure now. If I manage to launch a coin by mistake, let's say, and this is getting traction, I'm sure a huge millions of users community, the Pi coin will actually fly. Will fly like something that probably we've never seen before. I'm 100% of it now. But before we see the launch of Pi Network, I'm trying to see if I can get my coin into DEX. And in order to do that, make sure you have an account on Telegram, on the Bloom bot. I'll leave you a link with it. I'll also leave you a link with my coin. Just go and buy a little. Buy and hold it, and hopefully the whales that are coming in, they're not going to trash it. But I'm not advising you what to do with the money, but this coin will probably pick up, and maybe some will make decent profits out of it. I'm keen on holding my coin and just getting Bloom, even if you just get Bloom and pass the mission for making a transaction on the meme side, will probably benefit. Bloom are going to launch their coin pretty soon. Their app is working very well. The meme launch pad is working very well, and I'm quite excited to see that even I managed to launch a coin. Everything seems to be fine in there, and I would recommend you to start using Bloom. I'll leave the link for Bloom. Join my referral link, you'll get benefits from doing that. And also to pass one of the missions and get a few thousand Bloom coins, you can make a transaction by buying a little of my coin. If we are lots buying a little, the coin will be stable instead of having just a few whales buying big chunks of it. I recommend you do that, and let's see where this coin is actually going.
before we see the launch of our beautiful Coin Pi network. Guys, thank you very much for taking the time. I really appreciate you all. Have a good day, have a good weekend, and talk soon. Bye. Kemudian tentang keyakinan atau firasat atau feeling, ya sama seperti saya juga, firasat saya kuartal pertama 2025 ini Pi pasti akan open mainnet, ya akan dibuka jaringan utamanya, dan nilainya feeling saya juga tinggi. Kemudian bisa juga nilai global consensus value itu bisa terjadi, ya. Ini adalah tonggak sejarah, ya jangan dianggap remeh sepele, apalagi sekarang Donald Trump, Elon Musk juga mendukung kripto, ya mereka ya penguasa uang juga sekarang sedang perang melawan kelompok-kelompok dari kebebasan finansial ini, termasuk Donald Trump kan mendukung kebebasan finansial, ya. Menyimpan aset di Bitcoin atau mendukung kripto itu adalah merupakan kebebasan finansial. Karena apa? Memang dia peer to peer, ya, transaksinya tidak bisa dikendalikan oleh pihak ketiga dan itu adil, gitu kan. Nah, inilah teman-teman, ya, pentingnya kita harus literasi segala informasi, ya. Itu, dan teman-teman harus punya riset tersendiri, penelitian sendiri. Ya mungkin belajar dan meneliti, silahkan, nggak apa-apa, ya. Itu carilah informasi sumber yang terpercaya dari tim inti resmi atau dari yang memang memiliki kemampuan penelitian yang benar, ya, sesuai data. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.